tanaman buah dalam pot sesuai namanya merupakan suatu metode atau teknik budidaya tanaman buah di dalam pot. Terdapat berbagai keuntungan dari sistem tabula pot. Yang pertama, tabula pot dapat diaplikasikan pada pekarangan atau lahan sempit, bahkan tanpa harus ada tanah terbuka karena hanya menggunakan media pot. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak akan merusak bangunan di sekitarnya karena ukuran tanaman yang kecil. Yang ketiga, tabula pot dapat menciptakan ekosistem yang sehat dan indah. Yang keempat, tabula pot lebih mudah dipindahkan tanpa mengalami kematian, dikarenakan tanaman berada di dalam pot dan ukurannya kecil. Yang kelima, mampu menanggulangi kecenderungan punahnya beberapa jenis tanaman. Dan yang keenam, mudah dalam pengaturan masa berbunga dan berbuah, sehingga akan diperoleh kontinuitas produksi sepanjang tahun. Dalam masa pandemi seperti ini, di mana aktivitas terbatas, pembuatan tabula pot dapat dijadikan kegiatan pengisi selama pandemi. Dapat juga digunakan sebagai penambah ekonomi melalui penjualan hasil buah dan bibit. Terdapat beberapa kategori tanaman yang dapat digunakan dalam tabula pot. Kategori pertama yaitu tanaman yang mudah berbuah, mampu berbuah pada umur 6 hingga 8 bulan. Contohnya jambu air, jambu biji, jeruk, belimbing, buah naga, dan kedondong. Yang kedua, tanaman yang cukup sulit berbuah dan mampu berbuah pada usia 1,5 hingga 3 tahun. Contohnya kelengkeng, nangka mini, melon, sawo, delima, dan anggur. Dan yang ketiga merupakan tanaman yang sulit berbuah dan dapat mulai berbuah setelah 3 tahun atau lebih. Di antaranya rambutan, manggis, duku, jambu bol, dan alpukat serta durian. Terdapat beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan media pot, yaitu media, wadah, dan bibit. Media yang digunakan adalah tanah, kompos, dan arang sekam dengan perbandingan 1:1:1. Wadah yang digunakan dapat berupa pot ataupun planter bag dengan ukuran sesuai dengan bibit yang digunakan. Siapkan media yang akan digunakan dengan jumlah perbandingan tertentu. Kemudian campurkan media hingga media benar-benar tercampur rata. Bagian dasar dari pot dengan menggunakan pecahan genteng atau serabut kelapa. Hal ini ditujukan supaya media tanam tidak terbawa air ketika disiram. Masukkan media tanam yang telah dicampur hingga memenuhi setengah dari pot. Bibit yang akan digunakan. Keluarkan bibit dari polybag. Pastikan media pada bibit tidak hancur. Hal ini untuk mencegah rusaknya sistem perakaran tanaman. Masukkan bibit yang telah dibuka ke dalam pot yang telah berisi setengah penuh media. Isikan sisa media tanam ke dalam pot hingga memenuhi pot atau menutupi bagian akar batang tanaman. Setelah selesai, tanaman dapat disiram atau diberi tambahan nutrisi.
benar serta berbuah dengan cepat, diperlukan perawatan dan pemeliharaan yang baik dan cermat. Yang pertama, penyiraman. Penyiraman tanaman sebaiknya dilakukan sekali dalam sehari dan hindari penyiraman yang berlebihan untuk mencegah kebusukan. Selain itu, siramkan air pada media tanam secara langsung dan bukan pada daun tanaman. Serta, hentikan penyiraman apabila air telah mengalir dari dasar pot. Yang kedua, penggemburan media tanam. Penggemburan media tanam sebaiknya dilakukan secara kontinu sekali dalam seminggu sambil membuang gulma yang mungkin tumbuh di sekitar tanaman. Serta sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merusak tanaman. Yang ketiga, pemupukan. Pemupukan sebaiknya dilakukan secara berkala setidaknya 3 bulan sekali. Namun apabila diinginkan dapat dilakukan sebulan sekali dengan dosis yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan tambulan pot yang terlalu rajin dipupuk dengan dosis tinggi dapat mengakibatkan tanaman menjulang tinggi dengan cabang yang banyak dan daun yang rimbun tanpa menghasilkan buah. Yang keempat, pemangkasan. Terdapat 3 jenis pemangkasan. Yang pertama, pemangkasan ringan, yaitu dilakukan pada cabang yang memiliki tunas atau lebih dari 3 ranting. Yang kedua, pemangkasan dilakukan pada cabang yang tidak produktif, dan pemangkasan dilakukan untuk membentuk tajuk. Pemangkasan pada tunas perlu dikarenakan tunas berlebih akan mengurangi produksi buah yang dihasilkan. Pembungaan dapat dirangsang dengan 2 cara. Yang pertama, memanipulasi lingkungan, yaitu tanaman dikurangi penyiramannya seminimal mungkin sampai beberapa hari. Kemudian baru disiram bersamaan dengan pemberian pupuk untuk merangsang keluarnya bunga. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan perangsang kimia. Contohnya adalah digunakannya retardan, yaitu penghambat pertumbuhan vegetatif, sehingga cadangan makanan dipaksa untuk dijadikan bunga dan buah. Yang keenam adalah pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, fisik, yaitu dengan menggunakan alat, api, atau tangan secara langsung untuk mematikan hama penyakit tanaman. Yang kedua, kimia, yaitu menggunakan obat kimia yang biasa disemprotkan. Dan yang ketiga, secara biologi, yaitu dengan menggunakan musuh alami dari hama atau penyakit. Sekian video mengenai pembuatan tanaman pot dalam pot atau yang dikenal sebagai tabula pot. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.